Pada video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar duka untuk komunitas SEO dan beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari kabar duka ini. Yuk, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Nah, pada kesempatan kali ini, sayang sekali saya harus menyampaikan sebuah kabar duka untuk komunitas SEO. Nah, apa itu kabar dukanya? Yuk, kita langsung simak aja pembahasannya. Nah, ini dia, kabar duka itu datang dari Hamlet Batista ya. Jadi beliau ini seorang pakar SEO dan pada tanggal 28 kemarin, 28 Januari 2021 itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Nah, jadi seluruh komunitas SEO internasional ya, terutama yang mengenal beliau itu bersedih ya. Nah, ini ungkapannya ya. Ini dari karyawan Hamlet Batista, dia menyampaikan lewat Twitter bahwa ternyata bosnya Hamlet Batista itu sudah meninggal dunia. Nah, buat teman-teman yang mungkin kenal ya dengan Twitter ini, nah ini Lily Ray ya. Udah sering banget ngisi berbagai webinar, kemudian pelatihan-pelatihan SEO. Lily Ray juga menyampaikan duka citanya karena Lily Ray ini sepertinya mengenal secara pribadi Hamlet Batista, dan Lily Ray juga mengucapkan bela sungkawanya kemarin ya. Nah, tidak hanya Lily Ray, ada banyak sekali komunitas SEO yang menyampaikan bela sungkawanya. Kalau teman-teman kenal Ryan Fiskin, kemungkinan besar kenal ya. Kalau komunitas SEO tapi nggak kenal Ryan Fiskin itu agak aneh ya. Nah, kalau Ryan Fiskin ini adalah orang di balik Moz ya. Kalau sekarang beliau juga mengelola Factoro kalau nggak salah. Dan Riskin juga menyampaikan bela sungkawanya dan menyampaikan betapa meruginya komunitas SEO dengan meninggalnya Hamlet Batista ini. Nah, bahkan seorang yang sangat kita kenal dari Google, nah ini John Moo juga menyampaikan bela sungkawanya terhadap meninggalnya Hamlet Batista ini. Nah, tapi siapa sih sebenarnya Hamlet Batista? Nah, teman-teman kalau jarang baca-baca artikel berbahasa Inggris, kemungkinan nggak kenal sama Hamlet Batista ini. Nah, yuk kita coba kenalan dulu. Siapa sebenarnya Hamlet Batista dan kontribusi apa yang beliau berikan terhadap komunitas SEO. Hamlet Batista ini adalah CEO dari RankSense. Kemungkinan besar teman-teman juga belum pernah dengar ya RankSense ya. Tapi kontribusi Hamlet Batista ini sangat besar sekali buat komunitas SEO. Bahkan di Search Engine Journal beliau itu menjadi VIP kontributor. Jadi bukan kontributor biasa ya. Tulisan-tulisan beliau di Search Engine Journal juga sangat menginspirasi. Nah, nanti saya akan tunjukkan beberapa tulisan yang keren banget lah pokoknya. Bahkan Lily Ray, nah ya, Lily Ray sekali lagi itu menuliskan dalam sebuah artikel bela sungkawanya ya. Ini menyebutkan bahwa ternyata Hamlet Batista itu bahkan mendapat visa genius dari Amerika Serikat. Visa genius ini hanya buat orang-orang yang berlabel alien, extraordinary ability. Bayangin, saya juga baru tahu ternyata di Amerika Serikat itu ada orang-orang yang dilabeli alien ya, memiliki extraordinary ability. Dan Hamlet Batista ini extraordinary ability-nya itu adalah SEO. Keren banget ya. Ayo kita lanjut pembahasannya. Nah, jadi ternyata Hamlet Batista ini keunggulannya yang salah satu yang paling dikenal itu adalah Python for SEO. Nah, mungkin teman-teman juga yang tidak ada latar belakang teknikal atau bukan developer, bahkan nggak kenal sama Python ini ya. Apa itu Python? Apa hubungannya sama SEO? Bahkan yang udah lama pun bergelut di dalam dunia SEO, kemungkinan besar nggak pernah dengar mengenai Python. Kenapa? Karena Python itu memang sebenarnya nggak ada hubungannya sama SEO. Nah, apa itu Python? Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman ya. Mirip kayak PHP gitu juga bahasa pemrograman, JavaScript, bahasa pemrograman. Cuman Python ini memang agak beda ya. Kenapa? Karena Python itu biasa digunakan untuk machine learning, tapi untuk pemrograman biasa juga bisa. Dan manfaatnya itu bisa digunakan untuk otomatisasi SEO. Nah, inilah yang penting. Nah, saya rasa juga buat teman-teman yang suka belajar hal baru,
Ini adalah langkah baik banget kalau teman-teman ingin mendalami SEO, tapi juga teman-teman bisa belajar Python. Nah, tapi ingat, bukan otomasi dalam pengertian black hat ya. Jangan dianggap ini otomatisasi bikin artikel misalnya. Sebenarnya bisa juga Python digunakan untuk itu. Nah, tapi Hamlet Batista itu mengajarkan kepada kita otomatisasi SEO dalam hal yang positif ya. Terutama biasanya beliau ini mengajarkan tentang technical SEO secara otomatis dengan Python. Pemanfaatannya bisa banyak banget sehingga bakal jadi investasi besar untuk masa depan. Karena saya rasa di masa depan Python ini bakal berguna banget buat SEO. Apalagi kalau teman-teman itu mengelola sebuah media besar atau perusahaan-perusahaan yang punya konten yang udah gede banget. Ribuan bahkan ratusan ribu gitu ya. Oke, mungkin masih samar-samar lah ya, samar-samar. Apa sih sebenarnya Python ini? Gimana penggunaannya? Nah ya, ini saya berikan beberapa contoh penggunaan yang diterapkan oleh Hamlet Batista ya. Artikel yang beliau tulis. Bahkan artikel ini sampai sekarang masih bisa teman-teman akses pada Search Engine Journal ya, kalau penasaran. Nah, yang pertama ini ya, contohnya. How to predict content success with Python. Nah, bayangin ya, teman-teman itu dapat memprediksi kesuksesan konten pakai Python. Nah, ini nggak hanya mencakup SEO bahkan ya, bahkan bisa sampai melebar ke content marketing. Nah, tentu aja karena pakai Python, ini dijalankan secara otomatis, nggak harus manual. Nah, ini salah satu kelebihan dari Python. Kemudian apalagi contoh penerapannya? Nah, ini masih dalam tulisan Hamlet Batista ya. How to run automate lighthouse audit on WordPress change. Nah, menarik banget ya. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa tahun 2021 ini adalah tahun di mana Google akan menerapkan page experience sebagai salah satu ranking faktor. Nah, tentu aja itu berhubungan sama Core Web Vital. Nah, itu kecepatan website dan lain sebagainya ya. Saya udah bahas tersendiri pada video-video sebelumnya. Kalau penasaran silahkan dicari pada channel Projasa Web ini. Ada banyak saya buat videonya mengenai Core Web Vital ini. Nah, Lighthouse tentu aja itu merupakan audit untuk melihat Core Web Vital, salah satunya ya. Ini bisa dilakukan secara otomatis. Kalau nggak pakai Python, ini bakal teman-teman lakuin secara manual ya. Dites satu-satu URL dari WordPress teman-teman. Bayangin ngerjainnya. Bisa lama banget. Tapi dengan Python, ini bisa semua dilakukan secara otomatis. Efektif banget kan ya, Python? Oke, kita lanjut lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya itu adalah how to generate quality FAQs and FAQs page schema. Nah, jadi Hamlet Batista juga mengajarkan salah satunya itu adalah cara mengenerate skema markup FAQ pakai Python. Oke, kalau teman-teman yang pakai WordPress mungkin bilang, oh kan udah ada di WordPress ya. Ya, tapi di WordPress itu manual ya teman-teman ya. Teman-teman harus masukin manual meskipun udah pakai plugin. Nah, dengan Python ini itu bisa dimasukin secara otomatis dan berkualitas. Nah, kenapa? Karena Python ini juga bisa machine learning ya, bisa dimanfaatkan untuk machine learning dan bisa mempelajari konten teman-teman. Keren ya. Dan terakhir itu adalah Hamlet Batista juga mengajarkan kepada kita untuk menerapkan machine learning untuk SEO profesional. Nah, ini udah lebih besar lagi cakupannya. Dan ini lebih, memang kedepannya saya rasa ini bakal sangat penting buat SEO untuk juga menggarap machine learning. Ngegarapnya off page, kemudian on page-nya itu, kalau off page-nya itu kan backlink ya. Biasanya sebagian besar itu kalau on page-nya paling mungkin sedikit-sedikit tentang developer website-nya, teknikal. Nah, tapi belum ada ya, belum ada yang saya ketahui yang menerapkan machine learning untuk SEO. Nah, ini merupakan salah satu jalannya dengan menggunakan Python. Kedepannya pasti ini bakal sangat bermanfaat buat teman-teman. Nah, oke, mungkin itu ya. Kita sampai kepada pelajaran yang dapat kita petik dari berita duka ini. Jadi, tentu aja kita berduka atas meninggalnya Hamlet Batista. Tapi dengan meninggalnya beliau, kita mendapatkan beberapa pelajaran yang telah beliau wariskan kepada kita ya. Nah, salah satunya itu adalah pelajari SEO dengan sungguh-sungguh. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Hamlet Batista ini sebenarnya bukan berasal dari Amerika Serikat. Nah, seperti kita bicarakan di awal ya, beliau ini dari Republik Dominika. Nah, jauh ya, jauh banget. Jadi nggak menutup kemungkinan, jadi nggak harus berasal dari pusat peradaban gitu. Buat kita semua yang berada di Indonesia, jangan merasa ketinggalan gitu ya.
yang dari Dominika aja bisa berprestasi dengan mempelajari SEO dengan sungguh-sungguh. Selain itu, teman-teman juga harus kreatif. Nah, seperti yang Hamlet Batista lakukan, itu jarang dilakukan oleh para praktisi SEO, yaitu menerapkan Python pada SEO gitu ya. Jarang gitu. Nah, teman-teman juga bisa kreatif terhadap SEO dengan menerapkan hal-hal baru pada SEO. Tapi tentu aja dengan mindset SEO yang benar gitu ya. White hat SEO, jangan black hat yang diterapin ya. Bisa kacau gitu ya. Oke, itu pelajaran kedua dan kemudian pelajaran ketiga atau terakhirnya, maka begitu teman-teman sudah mempelajari SEO, kemudian sudah bisa menerapkan hal-hal kreatif, maka saatnya teman-teman berbagi. Nah, karena dengan berbagi, maka apa yang telah teman-teman pelajari itu dapat bermanfaat buat banyak orang. Seperti Hamlet Batista ini ya, walaupun orangnya sudah meninggal, tapi banyak sekali orang yang tetap merasakan manfaatnya dan bahkan memuji-muji beliau hingga saat ini. Nah, oke. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video kali ini dapat bermanfaat banyak buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.